Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Khalid, NPM 1901 Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS saya pada mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu. Nah, jadi PT Bulan Sabit merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri food and beverage yang telah melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, dan di mana masing-masing cabang tersebut dipimpin oleh seorang general manager atau GM. Jadi di sini saya memposisikan diri saya sebagai GM dan saya diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan berjalan sejak perusahaan cabang didirikan, mulai dari manufaktur, proses produksi, penjualannya, dan yang terakhir laporan keuangannya. Nah, jadi yang pertama itu 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Jadi yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat. Pada kesempatan kali ini produk yang sudah kami tentukan adalah corn dog, di mana corn dog tersebut memiliki beberapa varian rasa. Lalu setelah itu mendaftarkan list bahan baku yang diperlukan. Dalam mendaftar ini, saya mendaftarkan list bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Lalu memesan bahan baku yang diperlukan dan memasukkannya atau mendatanya dalam inventory bahan baku yang dipesan. Setelah itu, saya melakukan pemantauan stok terhadap bahan baku, apakah bahan baku tersebut masih tersedia atau sudah akan habis, untuk dilakukan pemesanan selanjutnya. Nah, pada tahapan manajemen persediaannya ini, saya dibantu oleh aplikasi OpenERP atau Odoo untuk membantu dalam mengolah data seperti manufakturnya, persediaan, penjualan, serta pencatatan laporan keuangannya. Untuk lebih lengkapnya akan saya tunjukkan bagaimana proses persediaan, penjualan, serta pencatatan laporan keuangan menggunakan aplikasi Odoo. Nah, pada bagian ini kita sudah berada di tampilan depan dari aplikasi Odoo. Jadi, bagaimana cara melakukan pemantauan stok? Kita bisa menuju ke menu persediaan dan di bagian produk. Nah, jadi di sini saya sudah menulis beberapa produk yang saya jual dan beberapa bahan baku. Seperti produk yang dijual itu seperti corn dog, mozzarella, coklat, green tea, dan lain-lain, serta bahan bakunya di bawah seperti tip glaze, green tea, mayonnaise, ragi instan, tepung roti, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara saya untuk melihat pemantauan stok? Nah, saya bisa menuju ke bagian laporan dan di bagian laporan persediaan. Nah, di sini saya bisa memilih persediaan pada tanggal berapa. Saya misalkan persediaan saya pada tanggal 28 hari ini, ya, tinggal konfirmasi dan langsung terlihat tampilan harga jual, modal, barang on hand, dan jumlah perkiraan barang yang ada. Dan tinggal mencetaknya untuk dijadikan sebagai arsip. Nah, lalu untuk bagian bagaimana menambahkan produknya itu bisa menuju ke buat atau langsung kita buat, apakah barang tersebut dapat dijual atau hanya dapat dibeli, begitu. Nah, jadi untuk selanjutnya ada bagaimana saya memantau produksinya. Dalam memantau produksi ini, saya bisa menuju ke pabrik. Nah, di sini saya akan mencoba membuat, di mana produk yang akan dibuat pada kali ini adalah kontak mozzarella coklat. Nah, dan di sini telah terlist bahan-bahan yang diperlukan, dan saya tertinggal satu bahan, yaitu tepung roti. Nah, oke, setelah ini kita tinggal mengklik simpan. Setelah simpan, kita tinggal mengkonfirmasi barang atau produk ini untuk diproduksi. Tekan confirm. Nah, setelah itu barulah dilakukan produksi. Dan setelah selesai produksinya, kita bisa menekan atau mengklik tulisan mark as done dan apply. Jadi setelah kita mengklik mark as done, stok kita langsung bertambah dan bahan baku kita akan berkurang. Di sini kita bisa melihat cost analisisnya juga.
cost analysis untuk membuat 10 mozzarella coklat, yaitu cost komponen per unit yang dikeluarkan sebesar 13.400. Jadi dengan total produksi costnya Rp134.000 dan bisa dicetak juga. Nah, di mana kita bisa melihatnya? Nah, kita bisa melihat di bagian ini bagian produk dan kontrak mozzarella saya yang awalnya 999 berubah menjadi 1009. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian proses penjualannya. Jadi ada dua proses penjualan, yaitu dengan pembayaran secara tunai maupun secara kredit. Jadi akan saya tunjukkan, kita langsung saja menuju ke bagian penjualan dan kita klik buat. Nah, di sini kita akan membuat order atau pesanan dari pelanggan kita. Kita misalkan pelanggan kita itu bernama Salsa, dan kita tinggal add produk apa yang ingin dia beli. Jadi di sini kita misalkan dia membeli kodok mozzarella coklat, lalu kodok mozzarella green tea, dan kodok mozzarella yang original. Nah, dengan jumlah kuantitinya 111. Kita bisa merubah jumlah kuantiti ini sesuai dengan pesanan yang ia pesan. Misalkan ia memesan kodok mozzarella sebanyak 2, jadi kita tinggal tulis 2 saja. Itu. Nah, setelah itu kita tinggal mengkonfirmasi. Sebelumnya kita menentukan tanggal yang memesan, yaitu pada tanggal hari ini dengan share pembayarannya. Misalkan pada kesempatan ini dia membayar secara cash, secara kontan. Nah, kita bisa mengirim sebagai email sebagai bukti pesanan dia, dan tinggal klik konfirmasi untuk mengkonfirmasi pesanan dia untuk selanjutnya dikirimkan. Nah, setelah ini order penjualan pun diproses. Setelah selesai, kita tinggal meng-create invoice untuk mencetak tagihan yang diberikan ke si pelanggan. Nah, setelah barangnya sampai dan pembayar, dan selanjutnya diminta untuk melakukan pembayaran ke kita, dan setelah ia melakukan pembayaran, kita tinggal mengklik konfirmasi saja. Setelah pembayaran selesai, dan kita rekam pembayaran yang telah dia lakukan. Seperti misalkan ia membayar secara cash, kita tinggal bikin cash, dan ini tinggal kita create payment. Nah, ini menandakan bahwa payment dia sudah selesai, dan ini langsung masuk ke catatan keuangan kita. Nah, lalu bagaimana untuk penjualan secara kredit? Sama saja seperti tadi, kita tinggal klik buat, masukkan nama pelanggan, lalu masukkan pesanan, tanggal pesanannya, dan dengan syarat pembayaran misalkan dia kredit selama 15 hari, dan kita tinggal men-add produknya. Seperti misalkan dia memesan coklat, green tea, lalu tiramisu, dan sosis. Nah, dimana dengan jumlah kuantitinya masing-masing itu 10 kita misalkan. Nah, setelah selesai, kita bisa mengkonfirmasi, menyimpan dahulu dan mengkonfirmasi pesanan tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengiriman. Nah, setelah barang tersebut sampai, kita bisa meng-create invoice. Nah, setelah invoice-nya selesai dan pembayarannya sudah sampai pada tanggal jatuh tempo dan sudah selesai, kita bisa melakukan atau mengklik konfirmasi.
dan tinggal merekam pembayaran yang dia lakukan. Misalkan pada kesempatan kali dia melakukan bank dan kita tinggal memasukin recipient bank akunnya dan kita create payment. Nah, ini menandakan bahwa pembayarannya setelah selesai dan selanjutnya kita akan masuk ke laporan keuangannya. Nah, dan pada bagian terakhir kita akan ingin mencari tahu seberapa banyak laporan laba rugi kita selama 3 bulan berjalan. Jadi kita tinggal mengklik ke menu akuntansi, ke pelaporan, dan tinggal klik laba ruginya untuk mengetahui laporan keuangan laba rugi. Dan kita bisa mengcustom dari bulan, misalkan dari bulan Oktober di tanggal 1 hingga ke bulan Desember di tanggal 29 misalkan, dan kita tinggal terapkan. Nah, maka secara otomatis terbuat laporan keuangan atau laporan laba rugi yang kita punya selama 3 bulan berjalan, dan bisa kita simpan dalam bentuk PDF, Excel, atau kita simpan di sini. Gitu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.